balik lagi sama gue Ajeng Putri di Ngobar Mikat, ngobrol bareng minat dan bakat. Ngobar Mikat ini adalah podcast yang membahas tentang minat dan bakat mahasiswa di bidang seni dan olahraga, yang pastinya mendatangkan bintang tamu yang super keren di setiap episodenya. Nah, tema hari ini lumayan seru nih ya, akan membahas tentang dance and move. Alasan kita mengambil tema ini karena pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren. Dia memiliki hobi menari. Untuk lebih lengkapnya gimana cerita dari narasumber kita dalam belajar menari, mari kita sambut narasumber kita yaitu Rizky Aji. Hai Rizky Aji, gimana nih kabarnya? Baik. Maaf. Kesibukannya apa sih akhir-akhir ini, Aji, kalau boleh tahu? Ya masih sibuk skripsi sama ngurus bidang satu lah buat kedepannya Sibuk gimana. banget ya kayaknya ya. Ya lumayan. Dengar-dengar nih, Aji, katanya Aji tuh suka nari gitu ya, Aji ya? Ya, Boleh dong diceritain gimana sih awal mula Aji suka nari tuh? oke. Ya mungkin enggak lah, gue perkenalin lagi, nama gue Rizky Aji. Gue sih pertama kali kenal namanya dance atau menari itu ketika gue masuk SMA. Kebetulan tuh di tahun 2016. Jadi di sekolah gue di SMA itu ada ekskul kecil. Nah, jadi di sekolah gue tuh ada ekskul besar dan ekskul kecil. Jadi ekskul kecil itu adalah sebuah ekskul yang emang menaungi minat dan bakat dari setiap siswanya waktu dulu gitu. Jadi awal mula gue kenal dance itu ketika gue masuk di SMA gue, lalu ada kayak pentas pertunjukan ekskul. Pentas seni gitulah ya. Iya, betul. Kira gue tertarik seperti itu untuk. Berarti udah lama banget ya, Ji, ya di SMA tuh. Ya lumayan lah. Tapi sampai sekarang masih suka nari, masih menggeluti di bidang itu kah? Atau cuman dulu aja nih gitu? Oke. Jadi di SMA gua, khususnya di ekskul gua itu sistemnya sama kayak di UP. Jadi alumni masih membantu adik-adiknya gitu dalam menjalankan ekskul. Jadi kami sebagai alumni yang ada di dance itu ya membantu sekiranya memang pelatihnya waktu itu tidak bisa kesempatan hadir, kami para alumni ataupun waktu dulu udah kelas 11 atau 12 masih tetap membantu gitu. Jadi sampai Jadi sekarang meskipun juga alumni ya meskipun alumni tetap ya berkontribusi ya untuk Ya. nari gitu. Kalau boleh tahu aliran tarian Aji tuh yang seperti apa sih, Ji? Kan kita tahu kayak tradisional ada, modern ada. Kalau Aji ini lebih kemana sih, Ji? Oke, jadi di SMA gue juga dulu tuh ada modern dance dan street dance. Jadi gue milih aliran yang street dance. Di street dance itu kayak apa ya, lebih ke budaya culture-nya Amerika. Semuanya emang pastikan arahnya itu ke arah Amerika. Jadi gue lebih ke culture-nya street dance. Dimana street dance itu merupakan apa ya, gerakan yang memang tidak terkait selalu dengan koreografi seperti itu. Gue juga baru tahu nih ada street dance kayak gitu-gitu, karena kan yang gue tahu cuma tradisional, modern gitu. Jadi keren banget tuh street dance ya. Nah, yang kita tahu nih kalau misalkan orang-orang mandang nari itu kan ada cowok-cowok yang lemah gemulai, terus cewek-cewek seksi. Nah, menurut Aji nih menanggapi stigma negatif netizen yang suka nyinyir itu gimana sih, Ji? Oke, ini gue cerita sedikit ya. Jadi Ya, karena gue masuk SMA itu adalah 2015. Ya, berarti yang awal mula itu gue kenal dengan dance. Nah, pada saat itu gue 2015 sempat hilang dari ekskul karena kena stigma yang tadi, cowok kok menari, cowok kok lemah gemulai tuh. Tapi akhirnya pada dasarnya kembali lagi gue melihat nih ekskul ini ternyata seru dan cocok sama gue. Kira di 2016 gue masuk, gue sama sekali nggak mendengarkan stigma itu lagi, karena menurut gue kalau udah hobi lu suka dijalanin. Kalau menurut stigma orang itu cowok lemah gemulai atau cewek seksi,
sebenarnya itu adalah sebuah apa ya, hiburan di atas panggung gitu, yang sebagai perempuan pun pasti berpakaian seksi ataupun memakai pakaian yang minim itu ya untuk tujuannya untuk menghibur, karena itu emang tuntutan dia di atas panggung seperti itu. Jadi menurut gua Berarti kalau sempat ada ya berarti sempat ada rasa ngedown dikit gitu ya Ji ya? ya Ada kata-kata kayak gitu. Nah, titik bangkitnya Aji untuk mulai lagi, gue nggak mau dengerin lagi nih gitu. Itu pas saat kapan sih Ji gitu? Masih gua ingat nggak? di 2016 itu, karena apa ya, ini ekskul ya menurut gue cocok di gua, kenapa enggak gue jalanin. Benar-benar sih. Jadi sekarang kita tuh nggak boleh ya dengerin kata orang lain. Belum tentu orang lain tuh bisa kayak kita. Belum tentu orang lain tuh bisa street dance. Apalagi gue nggak bisa tuh street dance tuh. Apalagi nari-nari yang kayak gitu, ya kan? Nah, kalau Aji sendiri punya nggak sih idola yang jadi inspirasi Aji untuk terus berkarya? Apalagi kan tadi Aji tuh di bidang street dance gitu kan. Dan sedangkan gue tuh nggak banyak tahu nih tentang street dance, apalagi orang-orang di luar sana nggak banyak tahu tentang street dance. Ada nggak sih idola Aji tuh yang jadi panutan banget untuk Aji menari? Bebas deh, mau itu street dance, mau itu bagian menari genre apa aja gitu. Ada nggak sih idolanya? Kalau gua, kalau dari luar banyak, cuman lebih terpakunya sama dulu kemarin pelatih gua sendiri. Karena dia di umur udah mau 30 aja masih bisa gitu. Tapi gue di umur sekarang udah ngerasa capek, sakit badannya, jadi ya lebih kedekat ke pelatih gue sih, jadi gitu. Bener-bener. Jadi kita nggak usah ngeliat idola jauh-jauh, kita ngeliat aja yang dari deket nih. Di sekitar kita ternyata ada loh yang bisa jadi idola gitu ya. Oke, nih Aji kan udah lama nih nari gitu. Apa sih yang Aji dapat selama Aji nari gitu? Kesenangan kah? Atau relax kah? Atau apapun itu menurut Aji, apa sih yang Aji dapat dari menari? Pengen tahu deh, karena kan setiap orang kan pasti beda-beda gitu kan. Jadi pengen tahu nih dari sisi Aji, apa sih rasa apa yang Aji dapat? Atau ya yang Aji dapat deh selama menari? Jadi rasa apa yang gue dapat, jadi gini, namanya hobi pasti walaupun capek, lagi sakit tetap dijalanin. Karena apa ya? Ya namanya hobi ya harus dijalanin nggak sih? Gitu. Iya, mau sakit juga ya harus jalanin. Jadi menurut gua melakukan dance ataupun gerakan-gerakan yang gue lakuin itu ya karena kemauan gue sendiri, bukan terpaksa. Seru-seru. Kalau misalkan udah dari hati, apapun itu pasti dijalanin, ya kan ya. Tapi pernah nggak sih Aji tuh bosen sama menari? Pasti ada dong titik bosannya. Pasti ada. Kayaknya gue udah nih narinya nggak mau lagi deh gitu. Atau apa sih rasa bosan Aji saat menari tuh ada nggak sih? Rasa bosannya sih ya lagi akhir-akhir ini sih, karena emang yang nggak bisa ditutup kemungkinan ya, umur bertambah, badan melemah di situ. Jadi iya benar-benar. Ya, jadi kemarin pun juga udah nggak bisa bantu banyak lagi. Cuman ya badan melemah kan juga salah kita sendiri, kurang olahraga. Jadi seperti itu. Jadi banyak faktor ya berarti ya. Bukan karena si menarinya itu yang menjadi bosan, tapi karena badan kita emang udah nggak kuat lagi gitu kan ya. Oke. Tapi kan Aji tadi nari karena dari SMA. Terus tapi di samping itu Aji pernah nggak sih ikut sanggar atau ikut kursus sendiri untuk menari gitu? Di samping yang tadi Aji jelasin. Kalau ikut sanggar, gue jujur waktu SD pernah ikut sanggar. Tapi sanggarnya emang udah bakat ya. Sanggarnya sanggar tari tradisional kayak jaipong pernah gue ikut. Terus tari itu apa tuh namanya, yang kuda tuh apa gue namanya, tari apa tuh, apa sih namanya, jarana, kuda lumping. Jarana. Oke. Aman juga pernah. Oh bisa berarti ya, Aji tuh nggak cuman street dance aja tapi bisa semuanya gitu ya. Nggak semua. Sangat multi talent ya. Nggak semuanya. Nggak semuanya saya bisa.
Tapi lumayan loh itu kan, maksudnya tari jaranan itu biasanya kan dilakuin sama cewek-cewek nggak sih? Ya Iya kebanyakan kan? cowok juga bisa. Nah, spesial banget nih. Berarti Aji bisa semua yang dilakuin cewek maupun yang dilakuin cowok. Berarti Aji bisa semua gitu Iya. kan? Keren, keren, keren. Ini nggak semua orang bisa loh untuk menari dalam kayak gitu. Tuh. Berarti menurut Aji menari itu susah nggak sih? Gue jadi tertarik untuk belajar nari nih karena ngedenger lo bisa semuanya nih. Sekarang gini, ya kita nggak menutup mau pemungkiri ya. Itu kita menari itu bisa ngurangin berat badan, benar-benar kardionya bisa kebakar semua. Oke, ini agak menyindir ya. Enggak, bukan. Biasanya ya. Ini kan Oh, emang ini kan bukan. sebuah yang diinginkan oleh Oh seorang iya, perempuan. iya benar. Jujur Motivasi aja ya. ya, jujur aja semenjak gua nggak ngedance lagi, itu perubahannya dari fisik benar-benar kerasa. Gua benar-benar naik berat badannya. Seperti itu. Jadi Oh bisa. gitu. Oke. Jadi kebentuk nggak? Jadi sispek nggak nih badannya? Dulu Jadi sempat bentuk pernah. tubuhnya tuh Dulu sispek sempat nggak sih? pernah. Oh Iya, pernah. dulu sempat. Oke, bisa dicoba ya. Nanti ya saya menarik gitu ya. Kalau buat orang-orang Oke. baru sih, saran dari gua cobain Apa salsa tuh? dance aja. Oh salsa yang Ya, tarian cepet-cepet gitu ya ya? atau enggak caca dance gitu. Itu nggak banyak makan Oke. tenaga kok. Nggak banyak makan tenaga tapi capek ya. Tapi nanti kalau buat cewek pinggul jadi, terus Oh pinggang gitu. jadi ideal, kayak gitu cobain aja. Nah, sobat-sobat Imti nih kalau misalkan ada yang mau nyoba baru tarian salsa bisa tuh ya, Caca Bisa. Dance gitu ya. Nah, by the way, Aji pernah nggak sih ikut lomba atau event menari gitu? Kan tadi kan ekskul aja nih. Ya. Tapi untuk ikut lombanya sendiri pernah nggak sih Aji? Kalau untuk Bisa lomba, dong ceritain gua kapan tuh terakhir kali. pernah tahun 2000, bentar ya, 2016. Cuman 2016. ya, kalah karena memang di saat itu kan gue masih baru. Itu juga dorongan dari pelatih untuk mencoba lah Iya, setidaknya. Kalau seandainya kita punya namanya apa sih namanya komunitas dance atau kumpulan dance itu, Ya. seandainya di kampus kita tuh punya, Aji mau gak sih nyoba atau ikut-ikutan lomba kayak gitu? Karena kan menurut gue di kampus kita tuh sangat sedikit ya yang suka dance kayak gitu. Ya. Apalagi sekarang kan yang kita tahu kampus kita cuma ada tari tradisional, terus modernnya juga sedikit banget gitu. Nah kalau seandainya Aji nih yang jadi pelopor atau jadi pemimpin dalam komunitas itu untuk ayo dong ikut dance ini bla 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 biar kita bisa lomba dan lain sebagainya, itu gimana Ji? Menurut Aji? Sebenarnya gini ya, untuk sebagai pelopor sebenarnya banyak. Gue waktu itu sempat ngelihat ada di anak arsi kalau nggak salah itu ada beberapa cowok yang bisa sama kayak gue dance gitu. Cuman untuk apa ya, ini namanya dance ya. Kalau misalkan untuk jadi pelopor, dan kita tahu kan juga kalau di Universitas Pancasila kan ada sedikit kayak untuk apa tuh namanya, memperkenalkan itu agak sulit gitu ke mahasiswa baru. Jadi menurut gue dance itu apa ya, harus dari pilihan diri sendiri sih. Nggak bisa harus dari hati ya. Iya. Karena memang nggak bisa ditutup kemungkinan tuh apa ya, hasilnya tuh capek dan sakit kalau untuk apa ya di luar gitu loh. Berarti emang nggak, kalau misalkan buat komunitas emang udah harus suka dulu nih sama menari, baru bisa ikut gitu ya. Oke, bisa. Nah buat teman-teman Imti mungkin kalau misalkan kalian punya minat nih di bagian dance dan nggak punya wadah untuk nyalurin bakatnya di bidang dance atau menari kayak gitu-gitu, bisa nih bareng Bang Aji untuk ngelaksanain atau untuk ikut event-event lomba. Kan kalau misalkan sendiri malu gitu kan, kalau rame-rame kan jadi enak tuh ya, jadi nggak malu lagi, jadi enak lah untuk lomba-lombanya gitu. Mungkin nanti Bang Aji bisa mengarahkan gitu teman-teman yang lain untuk menari. Nah, tips dari Aji sendiri apa sih, selain kan tadi dari Aji harus suka nari dulu nih gitu, tapi tips lain itu apa sih Ji
untuk kita bisa ikut menari atau kita pede lah dalam menari gitu? Tips dari Aji gimana? Oke, kalau menurut gue yang udah gue alamin ya, untuk tips menari itu pertama iya dari hati. Kedua ya kita bisa lihatlah para penari atau dancer profesional pasti selalu latihan di depan kaca. Jadi Iya, itu benar, adalah tips yang benar. benar-benar harus dilakuin karena dance di depan kaca itu bakal ngeliat semua gerakan lu tuh detail atau enggak. Itu juga apa ya, mengajarkan lu tuh buat berani dan percaya diri gitu, dan mengeluarkan semua kemampuan lu untuk ke audiens seperti apa itu. Oke, berarti tips pede harus belajar depan kamera gitu ya? Ya, kamera, kaca, ataupun minta pacar buat ngeliatin. Benar. Kayak pede aja dulu, salah atau itu ya belakangan gitu ya. Nah, kalau belajar tari sendiri, apa sih tantangan terbesar Aji atau challenge Aji nih dalam menari? Misalkan ada gerakan tari yang aduh susah banget sih gitu. Terus itu yang men-challenge Aji tuh apa sih, tantangan terbesarnya tuh apa gitu dalam menari? Oke, tantangan terbesarnya adalah ketika nggak ngerti basic dasarnya untuk gerakan tersebut, jadi susah. Jadi memang dance ini harus banyak referensi, banyak latihan, seperti itu. Berarti emang harus kita nyari-nyari referensi yang lain, harus nonton YouTube, harus datang ke event-event lomba deh yang ngelihat orang-orang ngedance gitu ya, biar kita bisa ngelihat nih, oh dia bagus nih, kita terpacu kayak gitu-gitu. Oke. Nah terakhir nih Aji nih, karena kan podcastnya kita lewat Zoom terbatas gini, nggak bisa nih nampilin Aji untuk street dance gitu. Boleh dong sedikit kalau misalkan Aji punya gerakan tangan nih untuk ngedance gitu, boleh dong ditunjukin oleh Aji gerakan tangan. Ada nggak sih gerakan tangannya gitu kan, biasanya gini-gini ya nggak sih? Gini-gini, gue juga tahu, gue cuma tahu gini-gini apa sih gitu. Kalau Aji gimana Aji? Ada nggak sih, coba dong Ji, contohin Ji gerakan tangannya. Kalau jujur, kalau gerakan tangan nggak ada sebenarnya di gua. Lebih kalau yang street dance itu adalah namanya footwork, jadi kaki yang bergerak, badan yang mengikuti. Tapi kalau yang tangan itu bidang itu dua namanya apa? Gua ada gerakan. Ya coba silahkan. Itu apa itu gerakan? Itu jempol goyang ya? Iya, setidaknya ada. Itu jempol goyang doang ya, semua orang bisa dong kayak gitu kan, ya. Dance itu kan tidak menutup kemungkinan untuk semua orang belajar. Iya sih benar. Tapi kalau gerakan tangan itu namanya apa sih? Stunting bukan sih? Bukan ya? Ada. Banyak kok. Banyak. Kalau gerakan tangan ya cederanya lumayan. Cedera lumayan. Bukannya kaki ya cedera lumayan ya? Malah tangan ya cedera lumayan. Banyak. Coba tanya ini si Regina, cedera tangan pernah apa? Baru tahu loh, ini insight baru loh buat teman-teman kalau misalkan belajar nari tuh hati-hati gitu ya, jangan tetap harus terfokus pada tangan. Iya. Bener, harus pemanasan, harus semuanya pokoknya. Nah, mungkin kalau misalkan next Aji datang ke podcast kita, terus offline boleh nih nanti nih ngeliatin gimana street dance-nya ya. Kayaknya seru banget nih, udah pengen ngeluarin semua gerakannya nih kayaknya nih. Enggak seperti itu konsepnya. Oke deh sobat-sobat inti sekalian, gak kerasa kita udah di penghujung acara nih dan waktunya udah hampir habis. Makasih Aji udah mampir di podcast Ngobar Mikat. Jangan kapok untuk main lagi ke sini di podcast ini. Sukses terus kuliahnya, sukses skripsiannya tadi kan, sukses buat bidang 1 dan apapun yang sedang Aji kerjakan. Oke sobat-sobat inti sekalian, gimana, menarik kan obrolan kita ini? Bagi sobat-sobat yang memiliki minat dan bakat yang menarik, bisa ngirim data diri ke Nadia di 08951 681 4022. Gue Ajeng Putri Dewi Larasati pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngobar Mikat, ngobrol bareng minat dan bakat. Masih bilang 2.